Ekonomi politik global dan pembangunan. Memenuhi tugas ekonomi politik global yang dibuat oleh kelompok 6 dan berisikan 1. Dinda Amanda Utami, 2. Putri Rifatur Hidayah, 3. Ragil Pramudia Putra, dan 4. Son Adila Patra. Lalu, apa itu ekonomi? Ekonomi adalah ilmu tentang pengelolaan sumber daya terbatas dan menyalurkan ke dalam aktivitas masyarakat, baik individu maupun kelompok. Ekonomi merupakan pembuatan pilihan cerdas untuk mengatasi kelangkaan. Lalu, apa sih perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi merupakan proses di mana pendapatan nasional dan pendapatan per kapita real suatu negara meningkat dalam jangka waktu yang lama. Kemudian menyiratkan proses peningkatan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Peningkatan pendapatan per kapita adalah ukuran yang lebih baik dari pertumbuhan ekonomi, karena mencerminkan peningkatan taraf hidup standar massa. Lalu, pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan berkelanjutan dalam sumber material keberadaan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi adalah istilah yang sempit. Ini melibatkan peningkatan output dalam istilah kuantitatif. Tetapi, pembangunan ekonomi mencakup perubahan kualitatif. Istilah seperti sikap sosial dan kebiasaan sama dengan pertumbuhan kuantitatif output atau pendapatan nasional. Lalu mengapa ekonomi global sedang diterpa badai yang kuat? Gejolak pasar keuangan yang memperlambat pertumbuhan di negara maju, tetapi ekonomi pasar berkembang telah memberikan ukuran ketahanan global, meskipun ini juga telah mengatur panggung untuk lonjakan harga pangan dan bahan bakar. Perbedaan kinerja antara negara maju dan negara berkembang menunjukkan pergeseran berkelanjutan menuju dunia multikutub. Dengan berkurangnya ketergantungan pada Amerika Serikat sebagai lokomotif ekonomi politik global. Perkembangan ini mencerminkan 3 tren menonjol yang mengubah dinamika siklus bisnis global, yaitu momentum pertumbuhan internal yang kuat di negara-negara berkembang dan berkembang menyediakan peredam kejut perdagangan global yang berharga. Shock absorber, harga komoditas tidak lagi berfungsi seperti dulu. Naiknya harga komoditas telah mengurangi konsumsi di negara-negara maju dan telah memicu tekanan inflasi secara global. Karena beberapa hal itulah terjadilah beberapa tantangan kebijakan, yaitu yang pertama inflasi. Inflasi merupakan tantangan umum bagi ekonomi maju dan berkembang untuk negara-negara maju khususnya di kawasan Eropa. Kenaikan inflasi ini telah membatasi ruang pelonggaran moneter untuk menanggapi prospek pertumbuhan yang lebih lemah. Yang kedua ada pengendalian fiskal. Manajemen nilai tukar yang fleksibel dan dukungan yang ditargetkan untuk kelompok yang berpenghasilan rendah untuk memastikan akses ke makanan yang mereka butuhkan harus menjadi bagian dari bauran kebijakan. Peredam kejut keuangan bekerja melalui saluran baru karena ekonomi berkembang